Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Silakan untuk yang memimpin doa kali ini Anda Aul. Yang berdoa dimulai mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan dengan kita membaca doa kita akan diberikan ilmu yang manfaat maslahat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji berserta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya dan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita biasakan dulu untuk membaca sholawat kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi sekarang ini di bulan apa? Di bulan Rabiul Awwal. Kita itu bertepatan dengan dilahirkannya junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Alangkah baiknya kita harus memperbanyak baca sholawat. Untuk itu marilah kita membaca sholawat syifa. Mudah-mudahan dengan dibacakan sholawat syifa kita diberi keselamatan dan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli Sebelum melanjutkan, Bapak absensi dulu ya. Ahmad Latif, Budiansa, Dapitra Alpiansa, Elia Maharani, Elia Maharina, Iqbal Nur Hikmat, Intan Nur Aini, Isma Maulidah Ulfa, Ijam Al-Fariji. Oke, jadi semuanya hadir ya. Mudah-mudahan dengan kita barusan membaca sholawat, barangkali ada teman kita, ada saudara kita, ada tetangga kita yang lagi sakit,
mudah-mudahan dengan membaca sholawat Syifa diangkat lagi penyakitnya atau penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelum melanjutkan pelajaran, pada minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Rukun iman. Rukun iman di sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak mau tanya dulu. Apa arti iman itu? Percaya atau yakin. Terus ada berapa jumlah rukun iman? 1. Iman kepada Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kitab-kitab Allah. 4. Iman Allah. 5. Iman kepada Hari kiamat. kiamat. 6. Iman kepada qada dan atau juga bisa disebut takdir. Nah, tunggu dulu. Jadi kemarin yang kita pelajari itu rukun iman itu ada 6. Satu, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada rasul Allah atau utusan Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau yang disebut juga takdir. Takdir itu terbagi 2. 1 takdir mubrom, 2 takdir mu'allaq. Ya, berarti lumayan udah ada yang paham, sebagian yang paham. Oke, kita lanjutkan pembelajaran masih tentang membahas tentang rukun iman. Nah, tadi yang pertama itu iman kepada apa? Iman kepada Allah. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran, bisa kalian keluarkan dulu buku pembelajarannya supaya kalian catat. Buka dulu bukunya. Sudah siap? Oke, kita lanjutkan. Yang pertama itu tadi iman kepada Allah. Nah, di sini coba kalian perhatikan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah percaya dan membenarkan di dalam hati yang ditunjukkan dengan ucapan dan diamalkan atau dilakukan dengan perbuatan. Ya, diucapkan dengan apa? Dengan lisan kita dan diamalkan dengan perbuatan kita. Salah satunya diamalkan dengan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Seperti saat apa? Duhur, Maghrib, Isya, Subuh. Itu dalam satu hari satu malam kita melaksanakan sholat itu 5 waktu. Dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Contoh,
meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mabuk, apalagi? Selain dari mabuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Berzina, terus apa lagi? Banyak lagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Nah, selain daripada kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus tahu atau harus paham, harus mengetahui sifat-sifat Allah atau yang disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Nah, di sini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai sifat, di antaranya adalah sifat wajib, mustahil, dan jahid sebagai sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat yang wajib itu ada berapa? Ada 20. Sifat yang mustahil bagi Allah itu ada 20. Yang jahid itu ada 1. Lanjut. Yang kedua, iman kepada apa? Iman kepada malaikat. Nah, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, Bapak mau tanya dulu. Mengerti tidak? Iman kepada Allah. Ada yang mengerti tidak? Hah? Mengerti? Mengerti. Oke. Sebelum melanjutkan, tadi ini kan pembelajaran 1 minggu sudah pernah kita bahas. 1 minggu kebelakang kita pernah bahas. Tapi di sini Bapak mau nanya, sudah sampai mana pemahaman kalian tentang rukun iman? Yang tahu jawabannya silakan acungkan tangannya. Apa yang dimaksud dengan rukun iman? Ada yang tahu? Yang dimaksud dengan rukun iman? Hah? Iman artinya apa? Tadi? Hah? Percaya. Jadi iman itu artinya percaya. Selain daripada iman itu percaya, tujuannya atau rukun iman itu apa sih yang disebut rukun iman itu? Rukun iman adalah rukun iman atau dasar kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Oke, yang kedua ini adalah iman kepada malaikat Allah. Nah, iman kepada malaikat adalah meyakini bahwa malaikat ini adalah makhluk Allah atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita, cuman perbedaannya kalau malaikat itu tidak diberi nafsu. Kalau manusia itu diberi nafsu. Makanya meskipun malaikat itu Ruhul Kudus, apa Ruhul Kudus itu? Ruh yang suci, tetapi manusia itu lebih mulia kalau bisa menahan hawa nafsu. Tetapi kalau misalkan tidak bisa menahan hawa nafsu, apa perbedaannya dengan hewan? Nah, di sini ada malaikat dan juga tugas-tugasnya. Malaikat itu sebagai makhluk Allah, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk taat melaksanakan tugas dan perintah Allah Subhanahu wa taala. 10 malaikat Allah di antaranya dan juga tugas-tugasnya. 1. Malaikat Jibril. Coba bacakan. Tugasnya malaikat Jibril. Repeat. Itu malaikat Jibril itu tugasnya itu menurunkan
wahyu. Selain itu memenuhi atau menahan hajat manusia yang membawa rahmat bagi mereka, yaitu melalui malaikat Jibril. Wahyu melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada para utusan Allah atau disebut Rasul Allah yang wajib disampaikan kepada umatnya. Yang tadi itu yang disebut rahmat bagi mereka. Rahmat itu apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Mikail. Coba bacakan tugasnya Mikail. Budi. Mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Oke, selanjutnya malaikat Israfil. Intan. Jadi malaikat Israfil itu tugasnya meniup trompet atau sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Yang selanjutnya, rukun iman yang nomor ketiga ada apa? Alwi? Rukun iman yang nomor 3? Rukun iman nomor 3 naon? Iman kepada kitab Allah. Nah, yang ketiga. Jadi yang nomor 3 ini lihat. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ini banyak, tetapi yang wajib kita ketahui satu persatunya yaitu ada 4. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan para rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Nama-nama kitab Allah itu yang wajib kita ketahui itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4. 1. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kitab, tetapi yang wajib kita ketahui satu persatunya itu ada 4. 1 kitab Taurat, 2 kitab Injil, 3 kitab Zabur, 4 kitab Al-Qur'an. Nah, kita ingat. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani ada 4. 1 kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diwahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam diwahyukan kitab Taurat ini di Bukit Tur Sina atau di kota Mesir pada abad 12 SM itu sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa pada sekitar abad pertama Masehi di Yerusalem. Yerusalem itu di negara apa? Negara Israel. Pokok ajaran kitab-kitab Injil ini sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Yang seterusnya kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Sama dengan yang tadi, sama dengan kitab apa? Kitab Injil diturunkan di negara Israel atau Yerusalem. Pokok ajaran kitab Zabur ini berisi tentang zikir,
nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Yang terakhir yang wajib kita ketahui satu persatunya yaitu kitab Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Al-Quran ini menyempurnakan, ya, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Injil, Zabur. Ini disempurnakan di dalam Al-Quran. Nah, jadi kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di dua kota, yaitu di kota Makkah dan juga di kota Madinah. Di kota Makkah yang disebut surah Makkiyah, yang diturunkan di kota Madinah itu disebut surah Madaniyah. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap yang tadi terlengkap itu dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji atau ancaman, serta tarikh atau sejarah umat Islam di masa lampau. Tadi itu sejarah. Nah ini disempurnakan oleh Al-Quran. Karena kitab-kitab yang sebelumnya, kalau kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur masih ada. Nah ini disempurnakan kekurangannya, tetapi disempurnakan dengan Al-Quran. Semua hukum yang ada di kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur semuanya ada di dalam Al-Quran. Oke, yang selanjutnya nomor 4, iman kepada apa? Iman kepada Rasul-Rasul. Nah, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, iman kepada Rasul-Rasul adalah salah satu rukun iman yang menyatakan keyakinan kita terhadap para Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyampaikan wahyu petunjuk hidup yang benar untuk umat manusia. Ya. Nah, iman kepada Rasul merupakan salah satu rukun iman yang di dalam agama Islam. Hal ini mencakup keyakinan terhadap semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 5, iman kepada hari akhir. Nah, kita harus mempercayai atau harus meyakini bahwa ada kehidupan setelah mati, yaitu setelah kita ada yang disebut hari akhir. Jadi nih, pengertian hari akhir ini, hari akhir adalah hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di dalam surah Al-Qari'ah, coba kita bacakan surah Al-Qari'ah bersama-sama. Kiamat. Apa hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Jadi ketika hari kiamat ini manusia itu berhamburan. Itu pada hari kiamat. Kita harus mempercayai sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim dan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita juga harus meyakini bahwa adanya hari kiamat. Oke, yang terakhir, iman kepada
Yang pertama memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir. Nah, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, jadi kita harus mempercayai bahwa qada dan qadar itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, pengertian iman kepada qada dan qadar. Ingat ya. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan atau keputusan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Hubungan antara qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah sesuatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut qada dan qadar atau yang disebut takdir. Oke. Ada yang masih ingat tadi takdir itu terbagi berapa? 2. 1 takdir. 2 takdir. Bapak mau nanya, kalau misalkan di kampung kita itu ada seseorang yang mati maupun anak-anak atau perempuan, laki-laki atau yang tua, yang kakek-kakek. Terus ada yang mati, itu disebutnya takdir apa? Kenapa disebut takdir mubrom? Karena segala sesuatu itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya mati itu tidak bisa dirubah lagi. Ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipajukan, tidak bisa dipundurkan saatan. Meskipun 1 detik itu tidak bisa dipajukan dan juga tidak bisa dipundurkan. Nah, beda lagi. Bapak mau nanya nih. Kalau misalkan seseorang itu tidak bisa naik motor, terus tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, istilahnya kurang paham. Tetapi setelah kita belajar membawa motor, kita belajar membaca dengan tekun dan juga dengan giat, kita belajar segala sesuatu dengan ketekunan kita, dengan kegigihan kita, itu disebut takdir apa? Yang selanjutnya, apakah kalian sudah paham sampai sini? Paham? Oke. Sebelum melanjutkan, Bapak mau nanya dulu. Sebutkan beberapa, siapa saja yang bisa menjawab. Sebutkan beberapa nama. Jadi tidak harus semuanya ya. Tidak harus semuanya dijawab. Sebutkan beberapa nama malaikat dan tugas-tugasnya. Ada yang tahu? Oke. Jadi salah satunya itu
dimaksud barusan apa? Sebutkan beberapa nama malaikat dan tugas-tugasnya. Ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail mengatur rezeki. Terus Israfil meniup sangkakala. Yang keempat malaikat Israfil, yaitu pencabut nyawa. Itu sudah bagian tugas-tugasnya. Oke, yang selanjutnya. Siap-siap yang sudah. Jadi siapa saja yang bisa nanti dikasih reward. Apa reward? Reward itu apa? Hah? Reward ada yang tahu reward? Hadiah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana cara seorang muslim mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Oke, replik. Seorang muslim mengamalkan rukun iman dengan selalu mengingat Allah dalam setiap tindakan, mempercayai adanya malaikat yang mencatat amal, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mengikuti teladan Nabi, mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati, dan bersikap tawakal dalam menghadapi segala ketetapan Allah. Nah, itulah bagaimana kita seorang muslim mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu harus mempercayai dan juga mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut takdir. Oke. Bapak akan bagikan tugas untuk hari ini, tapi tugasnya tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Silakan kalian kerjakan di kelompoknya masing-masing. Nanti setelah kalian mengerjakan di kelompok masing-masing, kita ketuanya kelompok masing-masingnya presentasi ke depan, ya. Apa yang disebut iman itu. Jadi tugasnya tadi sudah dibagikan di masing-masing ketua kelompoknya. Setelah kalian mengerjakan, nanti dipresentasikan, ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Silakan, karena pengerjaannya sudah selesai untuk kerja kelompok. Silakan ketuanya masing-masing ke depan untuk mempresentasikan. Nah, ke depan. Sambil Bapak catat beserta kalian papan nilai. Sini sebelah sini. Oke, silakan. Kelompok 1 Olga Mijal. Rukun iman merupakan fondasi utama dalam percaya seorang muslim. Melalui rukun iman ini, seorang muslim diarahkan untuk memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah, malaikat, dan kitabnya, para nabi dan rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Silakan kelompok 2 Repi. Keimanan ini tidak hanya menjadi dasar keyakinan, tetapi juga membentuk cara hidup seorang muslim, mengarahkan setiap langkah dalam kehidupan sehari-hari agar selalu sesuai dengan ajaran Islam. Iman kepada Allah mengajarkan kita untuk berserah diri. Iman kepada malaikat mengingatkan kita bahwa selalu ada makhluk Allah yang mengawasi. Iman kepada kitab-kitab Allah memberikan kita pedoman hidup. Iman kepada Nabi dan Rasul menjadikan kita teladan dari mereka. Iman kepada hari kiamat mendorong kita untuk mempersiapkan diri. Dan iman kepada qada dan qadar menanamkan sikap tawakal serta usaha. Oke, kelompok 3 Husna. Iman kepada Allah mengajarkan kita untuk senantiasa menghargai keesaannya. Iman kepada malaikat mengingatkan kita bahwa ada makhluk Allah yang menjalankan tugas-tugasnya. Dan iman kepada kitab-kitab Allah memberikan kita petunjuk dalam menjalani hidup. Selain itu, iman kepada para nabi dan rasul mengajarkan kita tentang pentingnya mengikuti petunjuk para utusan Allah. Sementara iman kepada hari kiamat mengingatkan kita akan kehidupan akhirat dan penghakiman dan iman kepada qada dan qadar menanamkan kepercayaan dan takdir. Ya, terima kasih. Silakan kembali.
Tepuk tangan buat kelompok kalian masing-masing. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita kesempatan kali ini telah selesai dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apakah kalian mengerti dengan pemaparan Bapak dan setelah kalian teman kalian atau ketua kelompok kalian memaparkan materi tersebut? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, untuk selanjutnya supaya lebih berkah, alangkah baiknya dari Bapak sekian, tetapi alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silahkan Anda kali untuk memimpin doanya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.